Kita wudhu, tangan kita ada lukanya. Tangan kita ada lukanya. Yang kata dokter tidak boleh kena air. Kita perbandah bahwa fardu wudhu yang keenam adalah tartib. Tartib itu berurutan. Tapi yang dimaksud dengan tartib adalah tidak boleh mengerjakan anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan tartib. Jadi tartib itu tidak boleh kita melakukan sesuatu pada anggota sesudahnya sebelum benar-benar anggota sebelumnya dilakukan secara sah. Itu yang disebut dengan tartib. Contoh, kita wudhu, tangan kita ada lukanya. Tangan kita ada lukanya. Yang kata dokter tidak boleh kena air. Kita perbandah, umpama tangan mana contoh? Tangan kiri. Baik, tangan kiri. Maka kita wudhu. Karena tangan kiri ini ada segini nih, ada lukanya, diikat, perban. Enggak boleh kena air, kata dokter. Maka kita wudhu normal. Telapak tangan, basuh dulu. Lalu kumur-kumur, lalu hidung, lalu basuh wajah, rapi, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri yang enggak ada lukanya, kenain air. Sesudah tangan kiri yang enggak ada lukanya kena air, umpama kita usap wajah, usap pala, ini telinga kita, lalu kaki. Habis ini lalu kita tayamum, umpamanya. Itu lalu sholat. Pastikan sholatnya enggak sah, sebab wudhunya enggak sah. Kenapa wudhunya enggak sah? Karena dia belum ada tartib. Apa itu tartib? Tidak boleh mengusap kepala sebelum tangan benar-benar sah. Jadi bagaimana biar tartib? Maka kita sesudah tangan kiri ini dikenain air yang enggak ada lukanya, maka dielapin dulu, lalu tayamum. Kita tayamum, kita niat saya tayamum, didebuk tuh. Niat saya tayamum karena menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya. Begitu niat tayamumnya. Usaplah wajah itu dengan debu tadi. Habis wajah, lalu tangan kanan usap. Tar panjangnya nerangin tayamum pada aturan tayamum. Bagaimana biar bagus tayamumnya. Lalu usap tangan kiri, rapi, namanya tangan udah rapi. Yang gak kena air kita tayamumin. Setelah rapi baru kepala. Kita nggak boleh pindah ke kepala sebelum tangan rapi. Ini udah rapi. Yang nggak kena air ditayamumin. Baru pala.
baru telinga, baru kaki, baru sholat. Sah sholat kita. Itu namanya disebut tartib. Karena dalam wudhu wajib tartib. Kita nggak boleh pindah. Begitu juga ada cat tangan kiri atau tangan kanan, sama aja. Anggap dia tangan kanan, ada catnya. Lalu pala, lalu telinga, lalu kaki. Ini karena tangan kanan ini ada catnya, berarti belum tuntas. Maka pala tidak sah. Kenapa? Karena tartib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Ini belum beres. Maka beresin dulu catnya, buangin. Udah dibuang catnya, kena air, baru dah tangan kiri, baru pala, telinga, kaki, baru wudunya sah. Jadi dalam wudu wajib tartib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. As-sadisut tartibu ala hadhil kaifiyati. Adapun fardu wudu yang keenam yaitu tartib atas ini tata cara. Min taqdimi ghaslil wajhi, yakni daripada mendahulukan membasuh wajah, fal yadaini lalu membasuh dua tangan, farraqsi lalu mengusap kepala, farijlaini lalu membasuh dua kaki. Falau ghassala arba'atun a'dha'ahu ma'an lam yuksab illal wajhu. Andai membasuh oleh 4 orang akan anggota-anggota wudunya dia, ma'an padahal bersamaan, lam yuksab maka tidak direken, illal wajhu kecuali wajah saja. Wala yasqutu tartibu ka baqiyatil furudi wa syuruti linisyanin au ikrahin, dan tidak gugur oleh tartib sama seperti setinggalnya rukun-rukun dan syarat-syarat, linisyanin dikarenakan lupa, au ikrahin atau dipaksa. Li'annaha min babi khitabil wad'i, karena bahwasanya tertib setinggalnya rukun dan syarat yaitu daripada bab khitab wad'a. Afada dzalika Ibnu Hajarin fi Tuhfatil Muhtaj, menerangkan akan yang demikian wala yasqutu oleh Imam Ibnu Hajar fi Tuhfatil Muhtaji, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, malam hari ini kajian kita masih melanjutkan tentang fardu wudu, dan pembahasan kita malam hari ini mau menutup pembahasan memasuki fardu wudu yang keenam, di mana fardu wudu yang keenam adalah tartib. Saudara sekalian yang mulia, apa sih tartib itu? Dan dari mana dalilnya
bahwa fardu wudu yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan. Tapi yang dimaksud dengan tertib adalah tidak boleh mengerjakan anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan tertib. Jadi tertib itu tidak boleh kita melakukan sesuatu pada anggota sesudahnya sebelum benar-benar anggota sebelumnya dilakukan secara sah. Itu yang disebut dengan tertib. Contoh, kita wudu, tangan kita ada lukanya. Tangan kita ada lukanya. Yang kata dokter tidak boleh kena air. Kita perbandah, umpama. Tangan mana contoh? Tangan kiri. Baik, tangan kiri. Maka kita wudu. Karena tangan kiri ini ada segini nih, ada lukanya, diikat perban, enggak boleh kena air kata dokter. Maka kita wudu normal, telapak tangan basuh dulu, lalu kumur-kumur, lalu hidung, lalu basuh wajah rapi, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri yang enggak ada lukanya kenain air. Sesudah tangan kiri yang enggak ada lukanya kena air, umpama kita usap wajah, usap pala, ini telinga kita, lalu kaki. Habis ini lalu kita tayamum, umpamanya. Itu lalu sholat, pastikan sholatnya enggak sah sebab wudunya enggak sah. Kenapa wudunya enggak sah? Karena dia belum ada tertib. Apa itu tertib? Tidak boleh mengusap kepala sebelum tangan benar-benar sah. Jadi bagaimana biar tertib? Maka kita sesudah tangan kiri ini dikenain air yang enggak ada lukanya, maka dielapin dulu, lalu tayamum. Kita tayamum, kita niat saya tayamum, didebuk doh. Niat saya tayamum karena menggantikan anggota wudu yang ada lukanya. Begitu niat tayamumnya. Usaplah wajah itu dengan debu tadi. Habis wajah, lalu tangan kanan. Usap tar panjangnya, nerangin tayamum pada aturan tayamum. Bagaimana biar bagus tayamumnya. Lalu usap tangan kiri, rapi, namanya tangan udah rapi. Yang gak kena air kita tayamumin. Setelah rapi baru kepala. Kita nggak boleh pindah ke kepala sebelum tangan rapi. Ini udah rapi. Yang nggak kena air ditayamumin. Baru pala, baru telinga, baru kaki, baru sholat. Sah sholat kita. Itu namanya disebut tertib. Karena dalam wudu wajib tertib. Kita nggak boleh pindah.
Begitu juga ada cat tangan kiri atau tangan kanan, sama aja, anggap dia tangan kanan, ada catnya. Lalu pala, lalu telinga, lalu kaki. Ini karena tangan kanan ini ada catnya, berarti belum tuntas, maka pala tidak sah. Kenapa? Karena tartib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Ini belum beres, maka beresin dulu catnya, buangin. Udah dibuang catnya, kena air, baru dah tangan kiri, baru pala, telinga, kaki, baru wudunya sah. Jadi dalam wudu wajib tartib. Dari mana dalilnya wudu itu wajib tartib? Sebagaimana pada kajian sebelumnya pada fardu wudu yang pertama kita bedah, bahwa dalil wudu ini 4 dari Quran, 1 dari hadis, 2 dari Quran dan dari hadis. 1 dari Quran, dari hadis. Jadi fardu wudu ada 6, 4 dari Quran, 1 dari hadis, 1 lagi dari Quran dan dari hadis. Mana yang dari Quran? Yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Itu dalil dari Quran. Mana yang dari hadis? Yaitu fardu wudu nomor 1. Mana yang dari Quran dan dari hadis? Yaitu fardu wudu nomor 6. Maka ketika ditanya dari mana dalil tartib ini, jawabannya dari Quran, kedua dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mana di dalam Al-Qur'annya? Pada surat Al-Maidah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anggota wudu yang 4 secara berurutan. Basuh wajah, tangan, pala, kaki, berurutan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Keempat, wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 anggota ini Allah sebutkan dengan tegas berurutan, meskipun pakai waw, bukan pakai fa. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum pakai waw, wamsahu pakai waw, wa arjulakum pakai waw. Di mana asal arti waw? Dan. Asal makna waw dan.
tapi bukan dan di dalam Al-Maidah ayat ke-6 ini, tapi lalu, yakni tertib dan tertib. Lalu dari mana kita tahu waw di situ faedahnya tertib, bukan limutlaqil jam'i. Yang tertib itu fa dan summa, tapi waw di sini maknanya fa, yakni litartib wa taqid. Tertib. Allah menyebutkan mengusap kepala, baru kemudian Allah menyebutkan kaki, yang mana kaki itu dibasuh. Atofnya daripada wa arjulakum kepada fagsilu, bukan kepada wamsahu. Di dalam tata susunan bahasa Arab diatur, enggak sembarangan. Seperti kita dalam membuat karya ilmiah, enggak asal-asalan. Ada tata dan aturannya, ditata dan diatur dengan benar uslub dalam bahasa Arab. Allah menyebutkan kata mengusap kepala diapit antara dua tangan dulu, baru kaki. Di tengahnya ngomongin ngusap pala. Sementara kaki ini dibasuh, tangan dibasuh, diapit, usap pala. Dan uslub bahasa Arab itu, saudara, tidak akan menyebutkan sesuatu yang sama hukumnya lalu dipisah dengan yang lain, melainkan karena ada tujuan yang dimaksud. Bila tangan dibasuh, kaki dibasuh, tapi tidak digandeng, dipisah dengan usap pala, itu menunjukkan bahwa waw di situ li ajli tartib, wajib hukumnya tartib. Kalau tidak karena tartib, maka mesti disebutkannya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu, karena beda antara basuh dan usap. Tapi kenapa Allah pisahin dulu dengan usap, baru ngomongin kaki yang dibasuh? Ini satu dalalah kuat bahwa tartib dalam wudu wajib adanya dan bukan sunnat. Sehingga kitab Bahjatul Wasail menerangkan wasadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati min ghaslil wajhi, min taqdimi ghaslil wajhi fal yadaini. Tuh pada tafsirnya pakai fa bukan waw, fal yadaini farroksi farrijli. Tuh begitu. Dua dalilnya dari hadis Nabi. Yang pertama mutaba'atur Rasul, di mana Nabi kalau wudu selalu tertib. Hadis fi'li banyak itu di dalam hadis Bulughul Maram Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana mengajarkan wudunya Rasulullah. Tertib. Nabi selalu wudu tertib. Itu hadis fi'li. Hadis qauli, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai'nya, saat Nabi mau sa'i antara Safa dan Marwa di
ditanya dari mana dulu ini sa'i, Marwah dulukah, Sofa dulukah? Lihat aja kata Nabi, ayat Qur'annya apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan bukit Marwah yaitu setengah daripada syiar-syiarnya Allah. Allah menyebutkan kata Sofa dulu, baru menyebutkan kata Marwah. Maka Nabi langsung berkomentar, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu ta'ala bih. Kata Nabi, mulai saja dengan apa yang Allah mulai dengannya. Di dalam Sahih Muslim, di dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi bersabda, mulailah dengan yang Allah mulai duluan. Dalam sa'i Sofa dulu Allah sebutin, baru Marwah. Maka sa'i itu dimulai dari bukit Sofa, nanti ditutup di Marwah. Begitu. Maka ketika Nabi berkomentar ibda'u bima bada Allahu bih, di dalam usul fiqh dijelaskan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang direken dengan umumnya ucapan, bukan dengan khususnya latar belakang. Nabi ketika menyampaikan ibda'u bima bada Allahu bi sebagai dalil wajib tartib di dalam wudu. Sebab ibda'u, mulailah olehmu dengan mana yang Allah mulai. Dalam bab wudu, Allah mulai pada basuh wajah, basuh dua tangan, usap pala, basuh dua kaki. Ketika Allah memulainya kayak begitu, ikuti aja. Ini menunjukkan tartib wajib. Tapi hadis Nabi itu kan berbicara tentang sa'i. Kata para ulama, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang direken itu dengan lafaz yang umum. Mana? Ibda'u, perintah. Ini umum. Begitu, umum. Bukan khususnya latar belakang turun ayat, yaitu atau wurudul hadis, yaitu ngomongin sa'i, bukan itu. Tapi yang dimaksud wajib tartib. Ibda'u bima bada Allah bih. Kata Nabi, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Yang direken Nabinya ngomong ibda'u, mulailah, perintah. Mulai kalau wudu, ikuti aja Allah. Bagaimana dalam wudu? Ya, basuh wajah dulu, basuh dua tangan, usap pala, lalu basuh dua kaki. Maka dalil wajibnya tertib dalam wudu berdasarkan Al-Quran juga dan hadis juga.
Sehingga fardu wudu ada 6 berdasarkan fardu wudu yang pertama dari hadis innamal a'mal binniyat. Fardu wudu yang kedua dari Quran faghsilu wujuhakum. Fardu wudu yang ketiga basuh tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Fardu wudu yang keempat dari Quran wamsahu bi ru'usikum. Fardu wudu yang kelima basuh 2 kaki wa arjulakum ilal ka'bain. Fardu wudu yang keenam dari 2 dalil Quran juga hadis juga. Singkatnya fardu wudu yang keenam wajib hukumnya tartib. Lalu timbul permasalahan. Satu, masalah yang muncul. Kata Syekh Nawawi, falau ghassala arba'atun a'dha'ahu ma'an kaifa. Bagaimana kalau ada orang kaya, emang duitnya enggak berseri, bukan maknanya kagak ada serinya, itu kagak laku, namanya duit monopoli. Ini mau enggak berseri itu saking banyaknya, saking duitnya banyak, mau wudu aja punya karyawan. Buat apa? Buat wudu. Ada 4 karyawannya, si Udin, si Mamat, si Endra, begitu. Wudu ada 4 karyawannya, A, B, C, D. Kata dia ada 4, begitu. Diwuduin sama 4 orang sekaligus. Kata dia, wuduin gua, orang kaya. Pokoknya basuh wajah 100.000, tangan 100.000, pala 100.000, kaki 100.000. Mau sekali wudu aja udah 400. Orang kaya, begitu. Kayaknya bukan yang ngaji ini orangnya, kayak begitu. Kata dia, udah prit aja. Maka kompak semuanya bareng. Yang atuh basuh wajah, yang atuh basuh tangan, yang atuh sapala, yang atuh basuh kaki. Semuanya bareng. Bagaimana ini? Sah nggak wudunya? Bila itu yang ditanya, wudunya nggak sah kecuali 1 doang, basuh wajah doang yang sah. Yang sah kecuali hanya basuh wajah. Kenapa? Kenapa enggak sah? Enggak tartib, bareng-bareng masalah. Tapi kalau dia tartib sah. Udin, baik bos, basuh wajah, siramin. Nih 100.000, minggir. Mamat, siap bos. Nih 100.000, tangan, rapi, minggir 100.000. Endra, usah pala, siap, pala, udah 100.000. Begitu. Cok, siap bos. Basuh kaki 100.000. Kalau begitu tuh baru sah nggak? Kenapa sah? Tertib. Yang bikin gak sah kata Syekh Nawawi ma'an falau ghassala arba'atun. Andai ada punya karyawan 4, suruh basuh anggota wudu yang 4 ma'an secara bareng-bareng,
Sekaligus dia niat, yang niat mau dia. Kalau yang niat orang lain lagi kagak sah. Yang niat kita kan yang punya hati yang wudu. Kita niat, maka yang jadi cuman wajah doang. Kenapa? Karena ketiadaan tartib. Sebab fardu wudu yang keenam, at-tartibu, wajib tartib. Dua, bagaimana kalau orang tuh nyilem mandi di kolam renang, nyilem, tahu nyilem nggak? Nyebur, nyelam. Ini kolam renang, blus. Waktu dia blus, di hatinya aku niat berwudu, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Langsung ke atas, nggak diusap, nggak apa. Sah nggak wudunya? Sah nggak? Segini aja nggak kompak, gimana wali kotanya menang yang dipilih? Satu masjid aja nggak sama pemahamannya. Ada orang nyilem, blus, dia niat wudu, waktu nyilem keluar, wudunya sah nggak? Hah? Hah? Kenapa nggak sah? Gimana? Oh, sah, sah katanya. Saya ikut dia aja dah. Andai ada orang nyilem, waktu nyilem dia niat berwudu, waktu nyilem maka wudunya sah. Walaupun dia enggak diam untuk mengukur tartib secara rasio, secara kenyataan. Kenapa? Karena tartib rukun maknawi, enggak ada wujudnya, tapi paham bila berurutan dia tartib. Maka ketika dia blus, maka bisa difahami dari mulai wajah sampai kaki jadi tertib, sah wudunya karena ada tartib secara maknawi. Ketika dia nyebur plus jadi wudunya. Yang penting niat. Kalau kagak niat kagak sah. Plus. Kenapa? Tartib itu secepat kilat. Kalau kasusnya kayak begitu, maka dengan dia blus, dia niat langsung, itu tartib masuk. Wajah dulu sampai kaki jadi liwujudit tartib, karena ada tartib min haisul makna la min haisul hissi. Kalau pakai indrawi nggak kelihatan, tapi kalau secara hakikat ada dia tartib di sana. Tuh begitu tartib. Kalau nyebur sah wudunya. Kalau begitu, yang penting dia nyilem. Ada tartib. Ada tartib secara makna. Air itu mengenai wajah dulu ketika dia niat, lalu dia tangan, lalu dia pala, lalu dia kaki. Jadi wudunya tuh begitu. Karena tartib itu rukun maknawi. Kalau dicari wujudnya enggak ketemu wujudnya, tapi paham. Kayak botak itu wujudnya enggak ada, tapi paham. Tahu botak enggak? Hah? Anggap saudara tuh rambutnya enggak ada palanya,
Ayo nggak ada palanya, kebalik. Palanya nggak ada rambutnya. Palanya nggak ada rambutnya. Anggap aja saudara nih palanya nggak ada rambutnya. Saya tanya, tahu botak nggak? Tahu. Tunjukin botak tuh mana? Coba pegang. Itu pala, bukan botak. Yang saya tanya botak. Tunjukin mana botak tuh? Mana botak tuh? Itu pala yang dipegang. Kita nggak nanya pala, nanya botak. Enggak ada wujudnya, tapi paham. Paham. Makanya jangan ikut guru gembul. Harus paham. Ada yang diindrakan, ada yang tidak diindrakan. Begitu sesuatu itu. Begitu. Asbabul ilmi salasa. Orang akan tahu tentang sesuatu disebut ilmiah. Ada 3 standarnya. Ulama besar dari Thailand kita akan datangi besok Februari tanggal 28. Insya Allah kita nyampe di telaganya, di kampung dan pondoknya di Thailand tanggal 16 Sya'ban. Kita ziarahi Syekh Dawud bin Abdullah Al-Pattani, orang dari petani Thailand. Ada telaga Lailatul Qadar, sumur yang didapat mata airnya saat 27 Rajab di Thailand. Boleh ambil airnya kalau ikut. Iya, telaga di Thailand. Dan nanti pada saat 28 Februari itu oh iya. Kalau ke Thailand itu kita tanggal 15 Februari. 15 Februari. Intinya 16 Sya'ban kita akan ke Thailand. Tapi kita awali dulu dari Singapura, Malaysia, baru ke Thailand. Begitu. Kita akan datang. Kata Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fattani, makamnya nanti kita ziarahi pada Ramadan di Taif, makamnya. Tapi kita ziarahi masjid dan pondok serta sumurnya di Thailand. Sekaligus ziarah ke buyutnya kakeknya Sunan Gunung Jati di Thailand, makamnya. Petani, termasuk gurunya Syekh Nai Banten, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani di Thailand, di Songkla. Ilmu itu 3 baru ilmiah. 1 ilmiah itu dengan akal. 2 dengan indera. 3 dengan berita benar, wahyu. Berita benar itu baru ilmiah. Walaupun saudara enggak tahu Amerika, enggak pernah ke sono, tapi kata temennya di Amerika itu ada namanya pusat perjudian Las Vegas. Di Amerika itu ada pusat pemerintahan namanya New York. Udah percaya aja, walaupun belum pernah. Ini dari berita. Begitu, berita namanya. Berita. Walaupun belum ke sono. Ada orang, gua udah pernah ke Amerika. Ente tinggal jawab, ya Allah, sombong amat. Gua Amerini udah, Amerina udah, timbang Amerika. Begitu. Orang Betawi itu jawabnya bisa aja. Begitu. Dengan panca indera, sesuatu yang gak bisa diindrakan pakai rasio, pakai akal. Begitu. Enggak semuanya pakai indera. Untuk menemu Tuhan enggak pakai indera, pakai akal. Termasuk juga botak. Enggak bisa pakai indera. Mana botak? Enggak nemu. Tertib, mana tertib? Asal ente jalanin kayak begini-begini namanya
tertib. Begitu. Maka mandi nyilem jus asal niat, wudunya sah. Kenapa? Ada tertib. 3, bila kita ragu, ini ngomongin tertib, saat kita basuh kaki, kita ragu, itu tangan kanan udah tuntas sampai siku apa belum? Siku apa belum? Siku apa belum? Tangan kanan ini airnya udah kita basuh sampai siku apa belum? Kalau ragu begitu jawabannya belum. Maka kita basuh tangan kanan, lalu langsung kaki, kagak boleh karena wajib tertib. Maka habis tangan kanan, tangan kiri, habis tangan kiri baru pala, ulang lagi, baru telinga, baru kaki. Kenapa? Karena wajib tertib. Sementara definisi tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Artinya ketika waktu basuh kaki, tangan udah dibasuh apa belum? Udah dibasuh belum? Ulang. Bukan tangan doang karena wajib tertib, pala juga kudu diulang, kaki kanan kudu diulang, baru kaki kiri. Kenapa? As-sadisu at-tertib. Fardu wudu yang ke-6 wajib tertib. Lalu bagaimana kalau ragunya udah kelar wudunya, udah nyampe masjid, udah baris, tadi tangan kanan itu udah dibasuh apa belum? Udah di masjid. Yang kayak begitu jangan dipikirin, pastikan sudah. Kalau udah kayak begitu tuh, pastikan sudah. Enggak bakalan kita lari ke masjid baris kalau wudunya belum beres. Kalau kita udah kelar wudu, muncul ragu, jangan dengerin. Jangan dengerin. Itu was-was dari setan. Begitu. Kalau kayak begitu nggak beres-beres kita wudu. Kalau diurusin, udah nyampe pintu, tangan udah belum ya? Belum. Oh udah dah, balik wudu lagi. Udah wudu, selesai wudu, baris sholat. Tadi tangan kiri, udah belum ya? Ini kapan sholatnya? Tidak ada pengaruh bila ragu itu datangnya sesudah rapih. Kalau udah rapih enggak ada pengaruh. Makanya orang suka ributin fuhu fafa, fura-fura, fara-fara, fuhafa. Ini bagaimana ini? Udah rapih. Ijazahnya ini enggak ada. Maren. Ngapa karang udah rapih diangkat jadi tambah tinggi aja? Begitu. Kalau udah rapi mau udah, orang udah rapi maren. Kalau mau ribut ngapa maren gak diributin? Begitu. Karang aja diributin. Ini loh akunnya ini, ya kemarin no. Ngapa sekarang udah jadi diributin mau tambah tinggi? Begitu maren. Karena ragu itu kalau udah rapih kagak didengar dalam agama. Ini dalam wudu nih, saya nggak ngomongin politik, kagak ngomongin wudu. Cuman ada tafsir aja dikit. Nggak ngomongin politik, ngomongin wudu. Begitu. Politik urusan mereka yang ngerti politik. Kita mau urusan ini aja. Begitu. Wudu tertib. Keempat, kita ngomongin tertib. Bagaimana kalau ada orang junub nyebur ke kolam, blus. Niat saya mandi, mengangkat hadas besar. Itu
wudunya jadi enggak? Jadi. Tertib. Kenapa? Karena include. Kalau hadas besar aja keangkat, apalagi hadas kecil. Begitu. Jadi. Terus tartibnya bagaimana? Udah include. Bila hadas besar itu terangkat, maka otomatis hadas kecil terangkat. Kalau orang udah kena yang besar, yang kecilnya dihilangkan. Kalau udah kena yang besar, hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil. Begitu. Itu udah begitu. Udah aturan di dalam kita berwudu. Singkatnya, tartib itu wajib kecuali satu perkara, yaitu bila mana kita nyilem, blus, ada niat di sana, maka wudunya sah, meski secara hissi indrawi enggak kelihatan tartib, tapi karena tartib adalah amrun i'tibari, bisa dipahami sama akal, wujudnya enggak ada, maka wudunya tetap sah. Bagaimana kalau lupa? Kan begitu. Kata Syekh Nawawi, wala yasqutu tartib linisyanin. Andai kita lupa terkait wudu tertib, kagak gugur. Kudu dijalanin. Pas udah kaki, tangan kayaknya belum dibasuh, tangan kanan, udah kaki enggak gugur, ya udahlah, udah kelewat, lupa. Kan manusia tempatnya lupa, maafin aja. Kagak, kudu ente basuh kalau lupa. Kenapa kudu dibasuh? Tartib ini namanya hukum wadha, bukan hukum taklif. Hukum wadha itu walaupun lupa enggak ngaruh, kudu dikerjakan. Seperti pakai peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah udah dibuat, korupsi walaupun dulu ngerjainnya, tetap sekarang udah berhenti dikulik. Gua tunggu 20 Oktober lo, gua tuntut, begitu. Kemarin kurang berani, masih jabat, ngeri, begitu. Ntar berhenti, ada. Kenapa? Hukum wadha itu mau lupa enggak ngaruh. Lain dengan hukum syarak taklifi. Kalau hukum syarak taklifi, kalau lupa dimaafin. Kita puasa lupa, udah niat malam, pagi ngelihat nasi uduk, makan aja. Udah makan, minum, inget, ya Allah, gua kan udah niat puasa. Ini bagaimana? Karena puasa hukum syarat taklifi, maka dengan lupa kagak batal. Terus makanan udah masuk perut ini bagaimana? Hadiah dari Allah. Bagus, 2 piring lagi. Bisa kuat sampai sore. Gak apa-apa. Puasanya sah. Karena apa? Lupa. Tapi kalau tartib, bukan hukum syarat taklifi, tapi hukum syarat wad'i, maka lupa enggak dimaafin. Kalau wudu enggak tartib, kudu diulang, dikerjakan. Kita wudu loncat, enggak bisa. Karena tartib, kata Syekh Nawawi, kategorinya khitabul wadha, bukan khitabut taklif. Itu begitu. Khitab wadha, lupa enggak dimaafin.
termasuk rukun sholat, kita lupa, nggak dimaafin, balik lagi, udah sujud, kayaknya saya belum baca Fatihah, diri lagi, sebab rukun syara wad'i, hukum syaraknya bukan taklifi. Begitu dipaksa, ayo wudunya lu habis pala kaki, kalau kagak gua tembak, tetap nggak sah juga, kan gua dipaksa. Nggak bisa, karena ini hukum syara wad'i, bukan hukum syara taklifi. Yang Nabi sabdakan, innallaha subhanahu wa ta'ala qad tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah maafin umatku bila tersalah, bila kelupaan, bila dipaksa. Apaan yang dimaafin? Itu yang hubungannya hukum syara taklifi, bukan hukum syara wad'i. Qur'annya Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana, itu kalau hukum syara taklifi. Tapi kalau hukum syara wad'i enggak bisa. Bila wudu enggak ada tartib, mau lupa alasannya, mau dipaksa, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena tartib kategorinya bukan hukum syara taklifi. Hukum syara itu ada dua. Kalau ngomong hukum ada tiga. Ada hukum adat, ada hukum syara, ada hukum akal. Hukum ada tiga. Kenapa ada tiga? Tergantung siapa yang memutuskan. Bila yang memutuskan akal, namanya disebut hukum akal. Bila yang menetapkan adalah Allah, namanya hukum syara. Bila yang menetapkan adat, namanya hukum adat. Seperti kenyang, kalau habis makan, itu adat. Ada juga yang makan mulu nggak kenyang-kenyang, sampai sebakul. Ada. Siapa? Samson Betawi. Begitu. Bapaknya Sidul. Ini hukum adat. Api membakar, itu hukum adat. Begitu. Tapi bisa aja api nggak membakar. Contohnya Nabi Ibrahim, itu keluar dari adat, namanya khawariqul adat. Luar biasa. Hukum adat begitu. Hukum adat tuh begitu. Nah, kalau ngomong hukum syara ada dua. Ada hukum syara taklifi, itu ada 5. Haram, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang 5 ini namanya hukum syara taklifi. Khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafina. Khitab taklifi adalah khitabnya Allah yang berhubungan dengan tindakan orang yang akil baligh. Itu hukum syara taklifi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Ini namanya hukum syara taklifi. Kalau hukum syara wad'i 3, ntar panjang tuh, saya nggak mau malam ini, kelamaan. Ada sabab, ada syarat, ada mani'. Ini kelamaan. Syekh Nawawi ambil ke situ-situ.
kitabnya kecil, kemana-mana, saking luasnya ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama hebat. Ngarang kitab aja udah kayak apa itu, ngoceh aja bentar jadi kitab. Itu Syekh Nawawi, ulama Nusantara, mendunia, gelarnya Sayyidu Ulama'il Hijaz. Apa itu? Rajanya kiai di Mekah, di Madinah di zamannya. Semua kiai ngaji sama dia di zamannya. Orang Indonesia, orang Banten. Syekh Nawawi ngarang kitab, ada kitab namanya Safinatun Najah. Kata gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dilihat tuh Safinatun Najah kecil, ini kitab kecil, cakep ini kitab ini, cakep, saya pengen jabarin, saya pengen paparin, ulas. Baru begitu Syekh Nawawi bilang sama gurunya, guru izin nggak ikut ngaji beberapa hari. Oh iya baik. 2 bulan nggak ngaji, udah 2 bulan ditaruh di meja gurunya. Kasyifatus saja, 2 bulan dikebet-kebet sama gurunya, catatannya itu, tulisannya. Kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mana ini Nawawi? Saya pas sama yang saya pengen nih, saya pengen jabarin kayak begini. Tuh paham murid sama maunya guru. 2 bulan doang, kita ngajinya bertahun-tahun gak tamat-tamat. Tuh Syekh Nawawi belum sama muridnya yang jadi mantu. Makamnya di Kabupaten Tangerang, di Kampung Gunung. Kampung Gunung ini kecamatannya apa ya? Rajeg apa ya? Kampung Gunung, Rajeg kayaknya, bukan Pasepatan apa Pasepatan Rajeg ya, kurang paham itu. Rajeg kayaknya, Kampung Gunung. Ada namanya, cari aja di Google, Kiai Haji Najihun, Najihun namanya, Yai Najihun. Nah, kita sering ziarah ke Kampung Gunung. Yai Najihun, Yai Najihun itu punya bapak namanya Abdul Ghani, makamnya di samping Ki Adung. Punya ibu namanya Asma. Asma itu ponakannya Ki Adung. Asma. Yai Najihun mantu cucu Syekh Nawawi, mondok di Arab. Yai Najihun. Yai Najihun ngelihat kitab namanya Masail Abilais, tauhid kecil, coret-coretan tentang tauhid, karangan Abu Lais As-Samarqandi, makamnya di Uzbekistan. Abu Lais lagi dipegang, apaan itu Najihun? Kata Syekh Nawawi, ini kitab Masail Lais, mau dijabarin? Mau. Tulis. Bentar doang, gak nyampe dohor, kelar. Udah rapi, dijabarin semuanya Masail Nabi, enggak nyampe lama. Ditulis sama Najihun, sekretaris Syekh Nawawi. Udah rapi, hujan gede banget, hujan. Pas rapi itu ditanya sama Najihun, Yai dikasih nama apa kitab ini? Udah, tetesan hujan, Qatrul Ghais. Ada kitab Syekh Nawawi namanya Qatrul Ghais. Itu hujan terus, udah Qatrul Ghais. Fi syarhi Masail Abilais. Bentar. Najihun, itu Syekh Nawawi, pintar. Kitabnya banyak, ada 115 karya Syekh Nawawi. Itu yang ada. Begitu, ada tuh. Tapi yang beredar paling 40 yang dipunyai orang-orang. Ada naskahnya saya kasih sama Muallim Syafi'i Adami 3. Begitu. Gitu. Najatul Jaidah, Hilyatus Sibahan itu ada tuh. 3 ditulis, dicetak kok di Asyiratus Safiyah. 1 ada di rumah Dariyatul Yakin, Sarah Umul Barahin, ada juga Fathul Mujib, ada. Begitu, ada banyak. Ada ditulis ulang Ustaz Bahatu Syarah Burda, banyak kitab Syekh. Burda Al-Busiri disarah. Syarah Hikam ada Syekh Nawawi. Berarti banyak banget kitab. Ulama besar Indonesia, makamnya di mana? Makamnya Syekh Nawawi bin Umar
Ini salah satu dari 115 kitab Bahjatul Wasail. Jadi kita ngaji 114 lagi. Ini aja belum tamat tapi. Jangan mati dulu. Masih 114 lagi yang belum kita pelajari. Kitab Syana ini baru satu dari 114. Ini belum tamat. Kapan tamatnya? Ya Allah alam. Gitu. Jangan mati dulu sebelum tamat 115 kitab. Ini baru waktu. Ini aja ada dua opsi nih ngaji ini. Dua kemungkinan. Khatam sih insyaallah khatam kitab ini. Cuman ada dua khatamnya. Bisa saja kita khatam dulu belum tamat. Kayak guru kita DKM Ustaz Amin. Udah khatam dulu, kita belum khatam. Bisa aja kita khatam, kita belum khatam. Pokoknya khatam aja. Benar enggak? Bisa dulu kita khatam duluan, kita belum. Bisa aja kita khatam, kita belum khatam, tapi khatam. Antara dua kemungkinan ya kita minta aja Allah jangan mati dulu sebelum khatam ya. Amin ya robbal. Nah, udah segini aja ngajinya lah. Kelamaan. Ntar kita ngomongin qala Ali Al-Muniri fit Tuhfatil Wafiyah. Ada kitab menurut sana itu ilmunya kemana-mana. Ilmunya luas. Masya Allah. Alaihi hadiyatan minas suratul Fatihah.